tentang Perang Dagang Amerika Serikat Tiongkok dan fluktuasi harga. Perkenalkan teman saya, dia April NIM 26, Nurul April NIM 24, Dia Kandari 13, Nazak Tercanti dengan 06, Adila Pakarami dengan NIM 34. Akan dijelaskan pertama oleh Helga. Yang pertama itu latar belakang perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan konflik ekonomi paling signifikan abad ini yang telah mempengaruhi perekonomian global. Konflik ini berasal dari ketidakseimbangan perdagangan dan praktik yang dianggap tidak adil, seperti sisi pemerintah dan pencurian kekayaan intelektual. Presentasi ini akan membahas latar belakang kebijakan yang diterapkan kedua negara, respon Tiongkok, dampak ekonomi global dan industri penting, serta prospek negosiasi dan indikasi jangka panjang dari perang dagang ini. Adapun permasalahan utama perang dagang adalah permasalahan utama meliputi defisit neraca perdagangan Amerika Serikat, tuduhan praktik perdagangan tidak adil, kebijakan tarif dan balasan tarif, serta isu keamanan dan teknologi. Yang kedua, Amerika Serikat juga memblokir perusahaan teknologi seperti Huawei dan ZTE dengan alasan keamanan nasional. Ketegangan ini memperdalam konflik dan menimbulkan ketidakpastian global. selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai akar masalah. Jadi dari perdagangan Amerika Serikat mengalami defisit di perdagangan besar dengan Tiongkok. Mencapai ratusan miliar dolar setiap tahun yang menjadi sumber ketegangan utama. Dalam praktik perdagangan non komersial Amerika Serikat menuntut Tiongkok melakukan praktik negatif seperti subsidi perusahaan negara, pembayaran kekayaan intelektual dan pembatasan pasar. Yang ketiga, pengaruh politik dan ekonomi faktor politik dan persaingan teknologi memperparah ketegangan untuk kebijakan proteksionis dan tarif tinggi. Dampak perang dagang terhadap Indonesia. Yang pertama, Indonesia terkena dampak dan diisi rantai pasar global yang terganggu. Ekspor bahan baku ke Tiongkok dan Amerika Serikat mengalami penurunan permintaan. Yang kedua, Indonesia juga menghadapi tantangan di wilayah laut Cina dan peluang protektif dari relokasi industri yang menghindari tarif tinggi di dua negara besar tersebut. Berikutnya fluktuasi harga komoditas global. Fluktuasi harga komoditas global merupakan fenomena penting yang mempengaruhi perekonomian dunia secara signifikan. Harga komoditas seperti minyak, emas, dan produk pertanian mengalami perubahan yang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks. Memahami pola dan penyebab fluktuasi ini sangat penting bagi pelaku ekonomi, pemerintah, dan masyarakat agar dapat mengambil keputusan yang tepat dan strategis. Baiklah, selanjutnya itu fluktuasi harga komoditas global, di mana harga komoditas seperti CPO, gandum, dan kedelai naik 30-50% dalam 6 bulan terakhir yang meningkatkan inflasi di banyak negara. Dan juga permintaan meningkat pasca COVID-19 ditambah konflik Rusia dan Ukraina yang menyebabkan lonjakan harga dari komoditas global. Adapun faktor-faktor utama pendorong fluktuasi harga ini adalah yang pertama itu ada permintaan dan penawaran, di mana keseimbangan antara permintaan global dan pasokan komoditas sangat menentukan harga. Gangguan produksi atau ledakan konsumsi dapat menyebabkan perubahan yang signifikan. Yang kedua ada perubahan politik dan kebijakan. Ketegangan geopolitik, sanksi ekonomi, serta kebijakan perdagangan seperti tarif dan kuota memicu ketidakpastian pasar sehingga menyebabkan volatilitas harga. Yang ketiga itu ada fluktuasi mata uang, di mana kekuatan mata uang negara, produsen, dan konsumen mempengaruhi harga komoditas yang biasanya dihargai dalam dolar Amerika Serikat, menyebabkan perubahan harga lokal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya itu dampak kenaikan harga komoditas. Yang pertama itu sektor pertanian diuntungkan dengan naiknya harga, namun masyarakat terkena dampak inflasi. Subsidi dari pemerintah bukan untuk menahan kenaikan harga